Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hijrah Media dimanapun berada, semoga terus tetap semangat di 10 hari terakhir ini. Sesaat lagi kita akan mengikuti tausiah singkat yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Khairin. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat semua, ikhwatal iman, para perindu surga dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membicara bahwa zakat adalah pembersih kesyirikan dalam diri kita. Kita masih berbicara tentang surah At-Taubah, di antara ayat favorit yang harus difahami ketika berbicara tentang zakat adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah. Sama-sama dalam surah At-Taubah yang pertama bicara tentang yang telah kita baca pada 2 episode sebelumnya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Dan hari ini bicara tentang siapa-siapa yang mendapatkan hak untuk memperoleh dana zakat, yang kita kenal dengan asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan. Jadi ibadah zakat ini, siapa yang bertanggung jawab dijelaskan oleh Allah. Kepada siapa zakat itu dipungut, Allah juga sudah jelaskan. Dan kepada siapa dana zakat ini distribusikan juga disebutkan. Menarik. Oleh karena itu semestinya zakat memiliki kedudukan dan kedaulatan dalam kehidupan keberagamaan kita dan kenegaraan kita. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut zakat di sini dengan ungkapan sadaqat, yang pada pertemuan sebelumnya kita katakan ini menunjukkan dalilu sidqil iman. Kenapa zakat itu disebut dengan sedekah? Karena orang yang membayar zakat itu adalah bukti keimanannya sudah baik. Sedekah, jujur, sidqul iman. Tafsir yang sebegini bisa kita jumpai dalam Al-Qurtubi, dalam At-Tabari, dan juga di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang ingin saya sampaikan bahwa setinggi manapun dan sedalam apapun klaim keimanan kita, sesungguhnya akan ditentukan pada sejauh mana kepedulian kita kepada fakir, kepada miskin, ya, dalam hal ini kepada orang-orang yang punya utang, kepada Ibnu Sabil, dan kepada perjuangan, tentu yang 8 asnaf itu semua. Adapun amil adalah hak yang telah syariat tentukan. Tidak semestinya dia ini orang miskin, karena bagian keamilan itu melekat pada diri seseorang yang tafarruk, yang fokus mencurahkan seluruh kehidupannya dalam mendaulatkan dan kebangkitan zakat. Adapun kalau seandainya amil itu menolak, itu adalah hak dia, tetapi syariat sesungguhnya telah memberikan kepada mereka. Jadi keimanan kita, klaim keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ditentukan pada sejauh mana kepedulian kita kepada 8 asnaf yang ini. Sebaliknya, bagi sesiapa yang tidak mencerminkan keimanannya kepada benda-benda tersebut, kepada golongan-golongan tersebut, dikhawatirkan akan terjerembab kepada kebusukan iman, dan lawan daripada keimanan seringkali disebut dengan syirik. Dan syirik adalah kezaliman dan kegelapan yang sangat agung. Inna syirka la dzulmun adzim. Yang menarik Allah kemukakan di dalam surat Fussilat. Di dalam surah Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang tidak membayar zakat itu celaka dikarenakan kemusyrikan mereka. Seolah-olah Allah ingin menyatakan bahwa orang yang tidak membayar zakat ada kesyirikan di dalam hatinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musyrikin. Celakalah orang-orang yang musyrik itu. Siapakah orang yang musyrik itu? Allah meneruskan di dalam ayat ini, alladzina la ya'tuna zakah
orang yang tidak membayar zakat. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tidak membayar zakat dikhawatirkan, bahasa sayanya, kemusyrikan. Celakalah orang-orang musyrik itu. Siapa? Alladzina la yu'tuna zakah, mereka yang tidak membayar zakat. Wahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka tidak percaya dengan eksistensi dan kehadiran hari akhir, hari kiamat. Maka sekali lagi, keimanan kita tidak hanya ditentukan pada selama mana sujud-sujud kita di hadapan Allah. Klaim keimanan kita tidak hanya ditentukan pada sebanyak mana mushaf lembaran-lembaran yang kita baca, tetapi juga ditentukan pada sejauh mana kepedulian kita kepada fakir miskin, kepada gharimin, kepada ibnu sabil, kepada fisabilillah. Maka Allah ungkapkan, innamas sadaqatu, sesungguhnya kejujuran keimanan yang kalian itu klaim, itu bergantung kepedulian kalian terhadap lil fuqara'i wal masakin. Bahkan di dalam surah At-Taubah Allah mengungkapkan, salah satu tanda seseorang itu menjadi keluarga kita, menjadi saudara kita adalah ketika mereka memiliki spirit taubat dan membayar zakat. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka itu bertaubat, tentu ayat ini bicara dalam konteks orang musyrik pada ketika itu. Kalau seandainya orang musyrik itu bertaubat, lantas menegakkan sholat, dan kemudian membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itulah adalah saudara-saudara kalian di dalam beragama. Sahabat, lagi-lagi Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kepedulian kita, kepeloporan kita, kontribusi kita di dalam menyelesaikan problem-problem ekonomi dan sosial di masyarakat menjadi salah satu tanda bahwa keimanan itu dapat diterima. Dalam situasi yang susah seperti ini, mengecam kegelapan bukanlah sebuah solusi. Mengecam kegelapan bukanlah perbuatan bijak. Tetapi mari sama-sama kita nyalakan lilin, meskipun pancaran cahayanya kecil dan redup. Tapi yakinlah, jika setiap pribadi kita, umat Nabi Muhammad ini memiliki kepedulian untuk sama-sama menyalakan lilin yang kecil-kecil tersebut, maka ketika ini dilakukan secara bersama-sama, masyarakat kita akan mendapatkan keterangan dan cahaya terang di atas sinaran ajaran mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanguskan, bakar kesyirikan di dalam diri kita dengan berzakat. Innamas sadaqatu wailul lil musyrikin. Dan juga yang ketiga, wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Maka siapapun Anda, ketika Anda melaksanakan salat dan membayar zakat, maka sesungguhnya kita adalah bersaudara. Terima kasih. Hari ini hari 22, nanti malam 23. Insyaallah mulai besok dengan izin Allah, umur panjang dan kesehatan, kita akan mengambil mutiara kemukjizatan ayat-ayat Allah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.